Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Kamis 26 September 2024 berjudul Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 26. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyambut baik pekabaran itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan. Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyatanya hanya bagi beberapa orang dari antara mereka. Pada bulan-bulan sebelumnya, dalam pekerjaan Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak mau mempedulikan seruan untuk bertobat. Demikianlah mereka telah mengeraskan hati serta seruan menggelapkan pengertian mereka ketika surga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan. Mereka pun tidak menyadarinya. Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada Dia yang tidak tampak itu tidak melihat pernyataan kemuliaan Allah. Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya tidak mendengar perkataan kesaksian. Demikian juga halnya sekarang. Acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak. Namun banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang hadirat Juru Selamat itu dinyatakan. Damai dan kegirangan menghidupkan hati mereka. Mereka itu dihiburkan, diberanikan hati serta diberkati. Para utusan dari Yerusalem telah bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis?" Dan mereka itu menantikan jawabnya. Tiba-tiba, sementara pandangannya meliputi orang banyak itu, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, dirinya digerakkan perasaan yang mendalam. Dengan tangan yang terancung ia berseru, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dalam Yohanes 1 ayat 25-27. Pekabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali kepada Sanhedrin. Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain Dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu. Mesias ada di antara mereka. Dengan keheranan besar, imam-imam dan penghulu-penghulu itu memandang di sekeliling mereka dengan pengharapan akan melihat Dia yang dibicarakan Yohanes itu. Tetapi ia tidak dapat dikenal di antara orang banyak itu. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah rasanya berada di hadirat Yesus namun sama sekali tidak mengenalinya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita memperoleh akan poin-poin yang penting untuk kita dapatkan lewat renungan kita saat ini. Sekaligus tentunya sangat menusuk bila mana kita menempatkan diri kita pada posisi di saat kita dekat dengan Kristus tetapi kita tidak mengenal Dia. Pada saat Yohanes menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa di tengah-tengah anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi pada saat itu, telah berdirilah Yesus yang sesungguhnya, Mesias yang dinantikan itu. Dan pada saat Yesus menerima baptisan dan menggenapi apa yang harus dinubuatkan, maka Yohanes memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Tetapi orang tidak mendengarkan itu dan mereka salah untuk menafsirkan bahwa sesungguhnya kehadiran Mesias bukanlah seperti yang dinyatakan pada saat itu. Mereka berharap bahwa kerajaan akan dibangun oleh karena raja besar itu akan hadir. Tapi Yesus datang dengan cara mengambil rupa manusia yang sangat sederhana,
bahkan dia pun hidup di dalam menderita untuk dapat menebus dosa manusia. Dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu telah datang, tetapi banyak orang tidak dapat mengenalnya. Jikalau itu terjadi juga bagi kita sekarang ini, kita berada dalam penantian mencari hadirat Tuhan, tetapi sesungguhnya Dia dekat dengan kita tetapi kita tidak mengenalnya. Alangkah menyedihkan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan supaya kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersuka cita kembali pada hari ini oleh karena kesempatan yang baru, yang indah yang Tuhan berikan lewat karunia Tuhan untuk kami dapat hidup dan juga ya Bapa berjalan untuk menikmati akan segenap karya ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, pekabaran firman ini juga meneguhkan kami, mengingatkan kembali ya Tuhan, supaya kami tidak lalai terhadap kehadiran Kristus dalam hidup kami Bapa, yang sudah mati untuk dosa kami. Dan bahkan ya Tuhan, terkadang secara aplikasi kami sering hidup di dalam keagamaan. Kami merasa bahwa kami dekat dengan Tuhan, tetapi sungguh-sungguhnya Bapa, kami terkadang tidak menunjukkan bahwa kami sosok anak Tuhan yang mengenal Engkau. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa menghidupkan Kristus dan kami mengikuti Engkau. Hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami umat-umat-Mu, biarlah kiranya damai sejahtera jadi bagian kami dengan berkat yang Tuhan karuniakan dari sorga dalam usaha tangan pekerjaan umat Tuhan akan membawa keberhasilan dan juga memberkati umat-umat Tuhan yang sakit. Peliharakanlah hidup mereka. Tolong ya Bapa supaya mereka dapat bangun kembali, bangkit kembali, sembuh dengan mujizat yang Tuhan berikan. Demikian kami berdoa juga Tuhan, karena di akhir zaman ini begitu besar tantangan-tantangan melalui kecanggihan teknologi yang dapat menuntun mengarahkan anak-anak Bapa untuk bukan mencari Tuhan dan mencintai hanya akan kesenangan-kesenangan duniawi ini. Biarlah kiranya hikmat akal budi Tuhan berikan bagi orang tua dan juga Bapa roh penurutan supaya anak-anak muda kami mereka juga tetap setia kepada Tuhan dan memiliki satu kerinduan senantiasa untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.